Penumpang mobil yang aksinya viral meminta maaf pada polisi. Puluhan ribu kendaraan yang menuju Ciwidey diputar balik petugas. Menilik sejarah cikal bakal Keraton Kacirebodan. Selamat pagi pemirsa, selain ketiga informasi tadi, kami masih memiliki sejumlah berita menarik lainnya. Di antaranya informasi kelanjutan kasus ABG yang diperkosa perampok rumahnya. Selengkapnya dalam Seputar Ainus Jabar edisi 18 Mei 2021. Bersama saya Tresia Wulandari. Dua rumah di perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Pemilik rumah pasangan suami istri berusia lanjut tewas dalam kondisi berpelukan di bawah tangga. Belum diketahui pasti penyebab pasti kebakaran. Api membakar dua unit rumah di perumahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin dini hari. Api pertama kali muncul dari rumah milik Suwardi yang kemudian merembet ke bangunan di sampingnya milik Muhammad Syah. Menurut warga, api pertama kali dilihat oleh pedagang yang melintas sekitar pukul 2 dini hari yang berasal dari dalam rumah Pak Suwardi. Kebakaran tersebut langsung dilaporkan ke warga sekitar dan diteruskan ke pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi. Akhirnya adalah utusan dari pihak RT tetangga, RT 13, yang mengabarkan kalau ada kejadian kebakaran. Kita juga tidak tahu posisi penghuni rumah itu ada di dalam atau ada di luar, kita tidak tahu. Akhirnya kita semua keluarga tahunya pada saat api mulai berkobar. Akibat kejadian tersebut, pasangan suami istri berusia lanjut, Suwardi dan Suparni, tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya dalam kondisi berpelukan. Diduga keduanya tidak sempat menyelamatkan diri karena jasadnya ditemukan saat api sudah berhasil dipadamkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Kasus kebakaran tersebut ditangani pihak Polsek Tambun. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, Ainus melaporkan. Petugas gabungan datangi satu persatu rumah warga yang baru pulang mudik lebaran untuk dites swab antigen. Ini dilakukan sebagai tindakan kewaspadaan guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Petugas Satgas COVID-19 datangi satu persatu kediaman warga yang baru pulang mudik dari luar daerah di perumahan Grenta Rumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin. Petugas melakukan tes swab antigen kepada warga yang kedapatan mudik keluar daerah. Hal ini merupakan upaya pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di daerah tersebut. Selain itu, petugas juga turut menempelkan stiker himbauan di setiap rumah warga yang kedapatan keluar daerah. Ya cukup baik sih untuk mencegah terjadinya penularan COVID
COVID-19 ini ya. Itu paling sih. Artinya Abang menanggapi baik dengan adanya hasil swab ini Bang ya? Iya betul. Oh belum swab. Terus itu bisa pulang kampung seperti apa sih? Ya kita biasa aja. Kami sudah saling berkoordinasi yang baik antara RT, RW, camat, dan ramil, dan kepala puskesmas apabila ada warga kami yang baru tiba dari luar daerah agar melaporkan kepada kami Muspika ataupun puskesmas. Alhamdulillah laporan dari RT dan RW kita tindak lanjuti dan kami laksanakan hasil swab sekarang juga ini seperti bisa kita lihat, dan hasil swab antigen tersebut alhamdulillah keempat warga yang kami swab alhamdulillah hasilnya negatif. Sejauh ini, hasil tes menyatakan para pemudik terbebas dari COVID-19. Bagi warga yang belum sempat dites, akan dilakukan pengetesan susulan. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Usai aksi tidak terpujinya viral di media sosial, penumpang mobil asal Bekasi Selatan mendatangi Mapolres Sukabumi guna mengklarifikasi tindakannya karena telah memaki petugas di pos penyekatan di kawasan Benda, Cicurik, Kabupaten Sukabumi. Keduanya mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya. Udah jelaskan aturannya, ya? Saya juga polisi. Nah, silakan. Sebuah video amatir milik aparat Polantas Polres Sukabumi, Bribtu Fabio Marcelino, belakangan viral di media sosial lantaran mereka perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang warga di pos penyekatan di kawasan Benda, Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nah, silakan. Dalam video berdurasi 25 detik tersebut, memperlihatkan seorang pria berkacamata mencoba merebut HP milik petugas, serta seorang wanita yang memaki petugas saat diminta untuk memutarbalikkan kendaraannya. Usai aksinya viral, kedua warga yang merupakan ayah dan anak mendatangi Mapolres Sukabumi guna mengklarifikasi perbuatannya. Di hadapan polisi, Hesti dan Raminto mengaku jika saat kejadian dirinya hilaf dan meminta maaf kepada petugas kepolisian. Institusi Polri yang saya sudah. Kami, Raminto dan Hesti memohon maaf sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya kepada Bribtu Fabio Marcelino atas perbuatan dan ucapan saya yang tidak pantas terhadap dirinya yang sedang bertugas di perbatasan Bogor Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 10 pagi, sehingga menyinggung perasaan seluruh anggota kepolisian. Saya menyadari bahwa perbuatan saya tersebut salah dan saya... Kapolres Sukabumi AKBP Lukman Syarif mengatakan, jika pelanggar datang secara sukarela dengan niat baik untuk meminta maaf, sekaligus mengklarifikasi aksinya yang viral. Kami menerima permohonan maaf dari Ibu Hesti dan Bapak Haji Raminto. Kami paham dengan kondisi arus lalu lintas seperti kemarin membuat lelah Ibu Hesti dan Pak Haji Raminto. Kejadian ini merupakan pembelajaran bagi Ibu Hesti dan bagi semua bahwa jejak digital itu bisa menguntungkan dan merugikan kita semua. Kapolres juga mengapresiasi anggotanya yang telah menegakkan aturan. Hal ini diharapkan menjadi contoh bagi anggota lainnya. Dari Sukabumi, Wilda Topan, iNews melaporkan. Petugas gabungan melakukan penyekatan kendaraan arus balik pemudik dan tes swab antigen di pos penyekatan Sasak Jarak Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Minggu malam. Dari ratusan pemudik yang dites, petugas belum menemukan pemudik yang reaktif COVID-19. Satu persatu kendaraan pemudik yang baru tiba di Kota Bekasi langsung diperiksa oleh petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota dan TNI, serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Minggu malam. Para pemudik dari berbagai daerah yang ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur ini harus menjalani tes swab antigen
sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek usai pulang kampung. Sebanyak 230 orang menjalani tes swab antigen di pos penyekatan arus balik di pos Sasak Jarang, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dari tes swab yang digelar, petugas belum menemukan pemudik yang hasil tesnya reaktif COVID-19. Dimas Permana pemudik asal Kuningan dan Budi Irawan pemudik asal Wonosobo, Jawa Tengah, keduanya terkejut dengan adanya tes swab antigen yang dilakukan di pos penyekatan di Kota Bekasi. Bermanfaat sih Pak ya, karena kita kan dari kampung kan nggak tahu kita posisinya positif apa negatifnya kan nggak paham. Sangat membantu sih Pak. Sangat membantu ya. Sebelumnya di daerah lain ada penyekatan juga nggak sama seperti ini? Ada tapi cuma lolos doang Pak, kalau di yang lain Pak, ya di sini doang. Oh nggak di tes antigen, cuma di sini aja nih. Sini aja Pak. Mas hasilnya apa nih Mas? Dari Kuningan. Enggak hasilnya dari tes. Negatif. Negatif ya. Bagus sih. Dilakukan tes ini swab antigen. Kita tes. Gimana Mas pendapatnya dengan adanya swab dari Polres Kota Bekasi Mas? Ya jadi mengurangi ini COVID. Iya. Tapi sebelumnya sudah tahu nggak bahwa nanti di sini akan di swab? Sudah tahu. Tapi udah siap ya? Siap. Karena saya pulangnya juga tes. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Alusius Supriyadi mengatakan, ratusan personil petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan penyekatan kendaraan arus balik pemudik pada malam hari di pos Sasak Jarang, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Malam ini di Sasak Jarang, ini penyekatan yang kita lakukan di sini pada warga yang kembali dari mudik, jadi arus balik kalau Lebaran itu. Nah, kita melaksanakan tes swab antigen. Hari ini untuk di pos ini saja sudah 223. Jadi dari 223 itu tidak ada yang reaktif, semua yang non reaktif. Penyelenggaraan tes swab antigen bagi para pemudik yang baru tiba dari kampung halaman ini untuk mencegah penyebaran serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pasca mudik Hari Raya Idul Fitri. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seiring membeludaknya kunjungan wisata pada libur Lebaran tahun ini, Satgas COVID-19 menutup sejumlah objek wisata, tak terkecuali wisata bagi penduduk lokal di Bekasi. Petugas gabungan mendatangi objek wisata yang didapati pengunjung dan langsung melakukan penutupan. Nggak boleh ya, jam 12 tutup. Ya, baru renang saya Pak, ya, saya duitnya. Satgas COVID-19 Kelurahan Margahayu dipimpin Lurah membubarkan kerumunan warga yang tengah asik rekreasi di kolam renang Elmo Sport Center, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Langsung pulang. Para pengunjung pun diminta untuk meninggalkan lokasi wahana. Para pengunjung ini datang untuk mengisi waktu libur Lebaran 2021. Penindakan Satgas lantaran para pengunjung telah menyalahi aturan protokol kesehatan. Lurah Margahayu Siti Sopiah mengatakan pihaknya mendapat informasi dari masyarakat adanya kerumunan di tempat wisata Elmo Sport Center. Saat inspeksi, Lurah bersama petugas gabungan melihat pengunjung melebihi dari aturan yang diperbolehkan. Hal itu, Elmos itu sudah membuka wisata ini dari hari Jumat sampai dengan hari ini. Ya. Sudah adapun keramaian atau pengunjungnya melebihi dari 50%. Kami sudah memberikan surat edaran-edaran wali kota dan RW pun sudah menyampaikan. Nah, dan sudah dimonitor terus, tapi belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan. Usai pembubaran pengunjung, kolam renang Elmos pun langsung ditutup oleh petugas sampai waktu yang belum ditentukan. Pengelola kolam renang juga akan dipanggil oleh Satgas COVID-19 Kota Bekasi. Tempat wisata semuanya tutup. Ya. Jadi akan mengembalikan uang tiketnya.
Sementara penindakan serupa juga dilakukan Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi terhadap Taman Wisata Air Transera Harapan Indah, Kecamatan Tarumajaya. Petugas gabungan yang mendatangi lokasi langsung meminta pengunjung meninggalkan taman wisata air tersebut. Para pengunjung pun dipersilahkan untuk mendapatkan uangnya kembali dengan menukarkan tiket yang sudah dibeli, baik pembelian di tempat maupun secara online. Meski uang kembali, sebagian pengunjung kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pengelola wisata. Ternyata udah dapat gelang, bayar, ternyata saya suruh pulang, tutup ternyata. Ya saya kan kecewa. Semua bukan masalah uangnya dibalikin, karena kan kecewaan saya. Anak-anak udah pada senang, akhirnya saya suruh pulang. Tidak menyenangkan ya gitu ya. Soalnya kita dari jauh udah naik Grab, ongkosnya mahal gitu kan. Terus sampai sini tahu ditutup. Kamu belum ada pengumuman gitu, Pak? Belum ada. Kalau misalnya ada penutupan gitu kan mestinya kan dari tiket.com-nya juga kan nggak ditolak gitu ya. Mestinya kayak gitu, ada pemberitahuan gitu. Tempat wisata yang ada di wilayah kita dan di luar wilayah kita memang sekarang ini dipenuhi oleh pengunjung. Jadi kita serentak menutup tempat ini. Sekali lagi kita adalah tujuannya tujuan baik. Tidak ada maksud tertentu, yang pasti kita ingin supaya warga ataupun masyarakat semua terhindar dari COVID-19 ini. Petugas juga memberikan masker kepada para pengunjung yang membandel. Penutupan tempat wisata dilakukan sementara sampai batas yang belum ditentukan. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat dan Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bandung menutup objek wisata di kawasan Ciwidey. Pasca penutupan, Bupati mendatangi lokasi wisata dan berdialog dengan pengelola. Sementara pasca penutupan, petugas telah memutar balikan puluhan ribu kendaraan menuju kawasan Ciwidey. Puluhan ribu kendaraan wisata yang ingin menuju objek wisata di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, diputar balikan petugas. Kendaraan yang diputar balik tidak tembang pilih, termasuk kendaraan berplat nomor Bandung Raya. Pemerintah Kabupaten Bandung menutup objek wisata sesuai rekomendasi Gubernur dan Satgas COVID-19 Pusat, lantaran terjadinya lonjakan di hampir semua tempat wisata di Jawa Barat. Hal tersebut ditandai dengan macetnya Jalan Soreang Ciwidey pada akhir pekan lalu, hingga viral di media sosial. Pasca penutupan, Bupati Bandung Dadang Supriyatna bersama Forkopimda menginspeksi objek wisata dan berdialog bersama pengelola. Dadang meminta pengusaha objek wisata memahami situasi dan mentaati peraturan. Pemkab akan menindak objek wisata yang nakal dan akan menutup secara permanen. Secara bisa tidak diindahkan, secara tertulis saya langsung menandatangani. Peringatan pertama, kedua, ketiga tidak diindahkan juga, maka dengan sangat berat hati kami akan menutup lokasi wisata tersebut. Pemkab memperbolehkan objek wisata dibuka kembali dengan syarat memberlakukan protokol kesehatan pandemi COVID-19 5M serta berkomitmen membatasi jumlah pengunjung hingga 50%. Dari Bandung, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Segarnya menikmati kuliner legendaris es goyobot yang mulai jarang ditemukan. Selengkapnya setelah jeda berikut ini. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Seorang wanita muda menjadi korban pembunuhan dan mutilasi suaminya sendiri. Sejatinya wanita ada untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Hentikan kekerasan terhadap wanita sekarang juga.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Orang tua gadis di bawah umur yang diperkosa perampok yang menyatro di rumahnya berharap kepolisian segera menangkap pelaku. Korban dibawa ke rumah aman untuk memulihkan kondisi mentalnya. Kasus ini ditangani petugas gabungan Polsek dan Polres setempat beserta Polda Metro Jaya. Pasca peristiwa perampokan dan pemerkosaan penghuni rumah di kawasan Bintara, Kota Bekasi, pihak keluarga korban masih terpukul. Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa AW, ayah kandung korban, dengan memintai sejumlah keterangan. Petugas menerjunkan tim pelacak untuk mengungkap kasus yang menimpa korban yang masih pelajar itu. Orang tua korban berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Menurut sang ayah, kondisi korban membaik setelah mengalami trauma berat pasca aksi cabul perampok yang menimpanya. Ya, setelah dapat pendampingan dari pihak kepolisian, jadi alhamdulillah anak sudah mulai bisa bicara untuk menjelaskan kalau memang masih terpukul kondisinya karena memang beban moral si anak. Tapi alhamdulillah setelah didampingi dari kepolisian, terus juga kami keluarga juga sangat percaya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap. Ya, bismillah, mudah-mudahan pelaku cepat tertangkap. Pelaku mengambil uang dan 2 handphone, serta memperkosa korban. Korban tidak sempat mengingat wajah pelaku karena dalam tekanan. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan petugas gabungan dari Polsek setempat dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Salah satu bangunan yang menjadi cikal bakal didirikannya Keraton Kacirbonan adalah musola atau Langgar Kramat Tirta Sumirat yang berusia 224 tahun. Bangunan musola ini digunakan sebagai tempat ibadah dan syiar Islam Sultan pertama Kacirbonan sebelum membangun keraton. Inilah bangunan tempat ibadah bernama Langgar Kramat Tirta Sumirat yang berada di sebelah barat Keraton Kacirbonan. Langgar Kramat ini diketahui dibangun oleh Sultan Kanoman Amirul Mukminin atau Muhammad Khairuddin, Sultan pertama Keraton Kacirbonan. Dibangun pada tahun 1797 Masehi, langgar ini digunakan oleh Sultan Amirul Mukminin dan keluarganya sebagai tempat ibadah serta syiar Islam. Sesuai dengan anjuran Rasulullah, dalam membangun sebuah wilayah administratif, yang pertama kali dibangun adalah tempat ibadah. Barulah 11 tahun kemudian, Sultan Amirul Mukminin membangun Keraton Kacirbonan pada tahun 1808 Masehi. Menurut informasi yang saya dapat dari para leluhur kami, betul sekali bahwa cikal bakal atau bangunan yang awal ada di Keraton Kacirbonan yaitu tempat ibadah, yaitu tempatnya Langgar Kramat Tirta Sumirat. Langgar ini dibangun oleh Pangeran Raja Kanoman beserta permaisurinya yaitu Ratu Raja Resminingpuri. Itu dibangun 11 tahun lebih awal dibanding bangunan keraton itu sendiri. Untuk menjaga keutuhan bangunan Langgar Kramat Tirta Sumirat, revitalisasi sudah dilakukan berkali-kali sejak bangunan masih semi permanen. Hingga saat ini Langgar Kramat Tirta Sumirat masih digunakan untuk acara adat tradisi keraton, serta tempat ibadah sholat 5 waktu dan acara keagamaan bagi masyarakat setempat. Dari Kota Cirebon, Miftahuddin, iNews melaporkan. Bandung memiliki beragam kuliner yang bisa memanjakan lidah. Tidak hanya makanan,
Kota berjuluk Paris Van Java ini juga memiliki minuman khas yang bernama es goyobot. Minuman yang satu ini sudah tak banyak ditemui. Namun di kawasan Jalan Keliningan, penjual masih konsisten berjualan sejak tahun 2000. Bagi warga Kota Kembang, Bandung, nama es goyobot sudah tidak asing lagi di telinga. Betapa tidak, minuman dingin khas Sunda ini menjadi primadona, apalagi di bulan suci Ramadan. Es goyobot berisi adonan sagu aren dengan berbagai pendamping, dibalut dengan kuah santan, susu kental manis atau sirup, serta serutan es. Salah satu penjual es goyobot yang paling tersohor di Kota Bandung berada di kawasan Keliningan Buah Batu, yang biasa dikenal dengan nama es gokil atau goyobot Keliningan. Setiap harinya gerobak es ini tak pernah sepi pembeli. Di samping harganya yang murah, perpaduan manis dan gurih, serta cita rasanya yang khas, menjadikan minuman ini berbeda dengan goyobot di tempat lain. Kalau dari rasanya sendiri gimana sih? Segar, terus manis juga pas. Bedanya di sini sama tempat lain apa? Lebih enak aja gitu, terus nyaman juga, murah meriah gitu. Cukup buat kantong mahasiswa. Bedanya apa sih? Dari rasa itu enak gitu, enak aja. Beda dari yang lain. Kalau nggak macet pasti kesini. Ngulangin waktu. Ngulangin waktu sini. Tapi dari sini. Kalau tahun-tahun sebelumnya emang sering juga kesini? Sering. Menurut sang pemilik, gerobak gokil yang sederhana ini sudah ada sejak tahun 2000 dan menjadi pelopor penjual es goyobot pertama di Kota Bandung. Goyobot gokil. Goyobot Jalan Keliningan kan anak-anak sekolah. Mau bikin makan goyobot gokil disingkatan gitu. Goyobot Keliningan. Gokil dulu anak-anak dulu lah. Ya makanya ini kualitas sama kuantitas tadi benar dijaga gitu. Kan lidah orang kalau masih tetap aja kebersihan, kualitasnya harus berimbang. Jadi terlalu lebih enak, harus pas gitu. Itu resepnya dari Uyut sampai saya segini. Untuk mendapatkan satu porsi es gokil, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp5.000 saja. Es goyobot ini sudah tak banyak ditemukan, termasuk di wilayah Bandung. Gerobak gokil di Jalan Keliningan ini bisa mengobati kerinduan Anda untuk menikmati es goyobot. Dari Bandung, Billy Maulana Fingrat, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Tetap bersama RCTI untuk menyaksikan program kami selanjutnya. Saksikan pula tayangan ini di YouTube channel MNC Media Group Biro Jabar. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Saya Tresia Wulandari, hatur nuhun Jawa Barat, dan sampai jumpa. Ketika fakta hadir, kami pun tampil memenuhi kebutuhan informasi Anda. Apa penyebab terjadinya lubang raksasa? Secara cepat, akurat, dan cermat, dikemas dalam buletin berita dan dialog. Yang paling baik mungkin adalah masyarakat. Kami sampaikan kabar Tatar Pasundan dalam rangkaian iNews Jabar setiap hari Senin hingga Jumat pada jam berikut.